Generasi Alpha adalah kelompok yang lahir pada rentang waktu 2010 sampai 2025. Generasi ini bisa dibilang adalah generasi yang lahir di era digital yang sudah maju, jika dibandingkan dengan generasi milenial atau generasi Z. Penamaan generasi Alpha muncul pertama kali pada tahun 2005, 5 tahun lebih awal sebelum kelompok tersebut lahir. Nama tersebut diusung pertama kali oleh seorang analis sosial dan demografis, yaitu Mark McCrindle, dengan melakukan survei untuk mendapatkan nama tersebut. Lalu, apa saja sih kekhasan yang dimiliki generasi ini sehingga berbeda dengan generasi di atas ya? Di setiap generasi tentunya punya ciri khas tersendiri. Contohnya, ciri khas generasi Z yang mempunyai ciri khas sangat melek teknologi. Nah, untuk generasi Alpha ini juga sebenarnya nggak jauh berbeda kok dengan generasi Z. Namun, tetap ada perbedaan yang signifikan seperti generasi Alpha yang sedari kecil sudah mengenal dan dikenalkan dengan dunia digital atau dikenalkan dengan teknologi. Untuk lebih lanjutnya, akan kita bahas ciri khas generasi Alpha. Yang pertama, sudah mengenal teknologi digital sejak dini. Generasi ini bisa dibilang begitu, ya dikarenakan mereka lahir dan tumbuh di dalam lingkungan di mana yang namanya teknologi sudah melekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh, tidak sedikit orang tua mengajarkan dan memberikan smartphone untuk anak, dikala anak sedang rewel-rewelnya, sehingga anak tersebut terbiasa dengan smartphone. Yang kedua, gaya belajar yang sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini bisa dibilang cenderung menyukai belajar atau mencari tahu sesuatu hal yang mereka tidak tahu melalui internet. Mereka menganggap mencari informasi apapun di internet jauh lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi itu. Tidak jarang juga mereka lebih menyukai belajar melalui media daring. Yang ketiga, memiliki kreativitas yang unik dalam bermain sosial media. Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial telah menjadi teman untuk berbagai macam generasi, tak terkecuali generasi Alpha. Terkadang, mereka sampai menjadi ketergantungan pada teknologi. Alhasil, mereka dapat menghabiskan waktu untuk bermain game atau bersosial media. Dari hal tersebut, terkadang muncul ide kreativitas atau pola komunikasi yang unik. Contohnya, konten meme atau video-video pendek seputar kehidupan sehari-hari generasi ini. Tak jarang juga, konten menjadi media komunikasi antar sesama. Yang keempat, hampir bisa dibilang generasi ini ketergantungan dengan teknologi. Dalam hal ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa generasi ini sangat ketergantungan dengan teknologi. Apalagi yang namanya gadget. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, smartphone selalu menempel. Tetapi ini tidak hanya terjadi pada generasi Alpha saja sih. Banyak kok anggota generasi yang lain ketergantungan dengan gadget. Di samping itu juga, generasi ini memiliki potensi yang sangat berharga, apalagi mereka-mereka ini adalah calon penerus bangsa yang diharapkan membawa perubahan pada bangsa kita ini. Generasi ini memiliki tingkat kreatif dan inovatif yang bisa diasah dan dikembangkan lagi. Tak hanya itu, mereka juga sangat peduli terhadap isu lingkungan dan isu-isu sosial di sekitar mereka. Namun, untuk hal ini, mereka perlu banyak belajar lagi. Dan yang terakhir, mereka memiliki keterampilan multitasking yang tidak dimiliki generasi-generasi sebelumnya. Potensi generasi ini di masa depan. Berbicara mengenai potensi di tiap generasi pastinya akan sangat berbeda.
untuk generasi alfa memiliki potensi yang sangat besar dan pastinya sangat berdampak positif untuk perubahan di masa depan. Hal ini akan terjadi bila dibarengi dengan didikan orang tua yang harus bisa mengimprovisasi didikan yang akan diberikan kepada anak-anak ini. Tidak hanya didikan orang tua, pendidikan untuk mereka pun harusnya sudah mengalami perubahan atau improvisasi. Sistem pendidikan harus memberikan bekal untuk masa depan mereka. Bekal untuk survive di dunia masa depan yang semakin maju dan semakin ketat dalam segala aspek. Jika tidak ada perubahan sistem pendidikan, maka potensi emas generasi alfa ini akan sia-sia. Jadi, menurut kalian bagaimana cara terbaik untuk memaksimalkan dan menjaga potensi generasi ini agar berguna? Kalau kalian ada saran dan masukan, boleh ditulis di kolom komentar ya.